Selamat Sabat. Selamat Sabat kepada seluruh anggota jemaat Bintaro Immanuel dan juga tamu-tamu kami yang hadir berbakti bersama-sama pada hari Sabat yang indah ini. Kita mengucapkan terima kasih atas lagu yang sangat indah yang sudah dibawakan oleh Bapak Roni Rayo. Betapa indahnya rencana Tuhan bagi kita. Dalam pengantarnya tadi dikatakan kalau Pak Rayo lagi dalam perasaan khawatir atau takut, beliau menyanyi. Menyanyi, topik ini merupakan topik yang sama dengan judul khotbah yang akan kami bawakan pada pagi hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas dan usia lanjut. Topik ini ada kaitannya dengan judul khotbah yang pernah saya sampaikan 3 bulan yang lalu, yang berkaitan dengan happy lifestyle dan pengaruhnya kepada kesehatan kita. Tetapi pada Sabat ini kita akan membahas sedikit lebih fokus, lebih tajam, berkaitan dengan hati yang gembira, berkaitan dengan salah satu aktivitas hidup kita dalam kaitan dengan hati yang gembira adalah menyanyi, ya, bermain musik atau mendengarkan musik, karena ini berkaitan dengan sistem imunitas kita yang bisa menyebabkan kita dapat lekas sembuh. Kalau kita lagi dirawat di rumah sakit, bisa lama stay di rumah sakit akan lebih pendek. Diperkirakan 5 hari bisa menjadi 4 hari. Saudara sekalian, sebelum saya mulai khotbah pada pagi hari ini, sebelum masuk ke dalam inti dari khotbah, saya ingin agar kita lebih fokus di dalam berbakti kepada Tuhan. Kalau saudara melihat gambar di depan, gelas yang penuh berisi air ditaruh di dalam tangan, apa inti ataupun arti dari gambar ini? Saya akan mulai dengan suatu dialogis yang sederhana antara seorang ayah dan anaknya. Kebetulan ayah dan anak ini adalah penganut agama Hindu, bukan agama Kristen. Tetapi inti daripada dialog sederhana ini yang saya harapkan kita bisa merenungkan agar kita di dalam berbakti kepada Tuhan dapat lebih fokus, dapat memberikan respek yang benar kepada Allah kita. Kalau kita lihat bagaimana peribadatan umat Hindu agak berbeda dengan kita sebagai umat Advent dan umat Kristiani lainnya. Kita berbakti di gereja ini dalam ruangan yang indah, suasana yang solemn, udara yang sejuk, yang seharusnya lebih kondusif agar kita lebih dekat berbakti kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan umat Hindu, mereka biasanya berbakti di ruangan terbuka. Kalau itu dilakukan agak siang sedikit, tentunya akan di bawah sinar matahari. Mungkin kalau ada hujan rintik-rintik, mereka akan kebasahan. Tetapi mereka tetap solemn di dalam berbakti kepada Tuhannya. Dialog sederhana ini dengan pertanyaan yang sederhana dimulai dialog antara seorang ayah dan ibu, ayah dan anaknya. Kenapa orang Bali tidak pernah mengganggu dan terganggu dengan umat agama lain? Kalau kita datang ke Bali, pulau dengan 1000 tempel atau puluhan ribu tempel, memang
suasana keagamaan yang ada di sana sangat kondusif. Memang hampir 90% komunitas di sana adalah pemeluk agama Hindu. Tetapi juga ada pemeluk agama minoritas lainnya. Tetapi tidak pernah kita mendengar adanya pergesekan ataupun pertentangan antara mayoritas dan minoritas. Tidak seperti di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka yakin dengan kepercayaannya dan mereka sangat fokus di dalam peribadatan. Nah, dialog ini dimulai dari cerita seorang anak kepada ayahnya. Anak ini rajin ke pura, sembahyang, tetapi pada suatu hari sepulang dari kebaktian di pura, dia memberikan suatu statement yang cukup mengagetkan ayahnya. Ayah, mulai hari ini saya tidak mau ke pura lagi. Kenapa? Tahut ayah. Karena di pura saya menemukan banyak orang-orang yang kelihatannya rohani tetapi sebetulnya tidak. Ada yang sibuk dengan HP-nya atau gazetnya, sementara yang lain asik ngobrol, mungkin mereka membicarakan, menggosipkan keburukan orang-orang lain. Mungkin ini terjadi juga di tengah-tengah kita. Sang ayah pun berpikir sejenak dan mengatakan sesuatu kepada anaknya. Baiklah, kalau begitu ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah kamu lakukan itu, terserah apakah anak mau tetap ke pura berbakti atau tidak. Apa itu? Ambillah air 1 gelas penuh, lalu bawa keliling pura. Ingat ya, jangan sampai ada air yang tumpah. Jadi sama seperti gambar yang ini. Ya, kita bayangkan anak itu membawa 1 gelas isinya penuh dengan air dan diminta oleh ayahnya untuk mengelilingi pura dan tidak boleh ada air yang tumpah. Ya, anak pun membawa segelas air tersebut berkeliling pura dengan sangat hati-hati hingga tidak ada setetes pun air yang jatuh. Kenapa sampai tidak ada setetes air pun yang jatuh dari gelas yang berisi air penuh tersebut? Sampai di rumah ayah menanyakan lagi kepada anaknya, "Hai anakku, bagaimana pengalamanmu membawa air di dalam gelas yang penuh itu dengan air pada waktu berkeliling pura?" "Sudah saya lakukan." "Apakah ada air yang tumpah?" "No," katanya, "tidak ada air yang tumpah." "Apakah di pura tadi anak melihat ada orang yang sibuk dengan HP-nya, dengan gazetnya?" "Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ya ini yang saya bawa ini. Jadi saya tidak melihat ada satu orang pun yang memegang HP atau gaset selama berbakti di pura." Pertanyaan kedua, apakah di pura tadi anak melihat ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain, bergosip? Jawab anak, "Wah ayah, saya tidak mendengar. Karena saya hanya konsentrasi fokus menjaga air di dalam gelas ini supaya tidak tumpah." Lalu dengan wajah tersenyum, sang ayah melanjutkan nasihatnya. "Anakku, begitulah hidup. Jika engkau fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu lagi untuk menilai kejelekan orang lain. Tidak punya waktu lagi untuk membicarakan, menggosipkan orang-orang lain, apalagi itu di dalam suasana kebaktian. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain yang bisa membuatmu lupa akan kualitas hidupmu sendiri." Pelajaran dari dialogis sederhana ini adalah, marilah kita fokus pada Allah, fokus pada konsentrasi diri kita sendiri pada saat kita beribadah. Semoga kita menjadi lebih solem dan lebih benar
dalam beribadah pada Sabat ini. Gambar ini pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu, bagaimana suasana kebaktian yang terjadi di gereja. Ada yang mengobrol, ada yang sambil bertelepon, ada yang bahkan menunduk dan tidur. Pagi ini ada viral di beberapa grup WA dan juga di WA kita yang di-share oleh Ibu Liset Supadi. Bagaimana statement dari General Conference berkaitan dengan apakah kita sebagai a real Christian yang datang ke gereja dengan membawa Alkitab. Kalau saya boleh bertanya, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh pendeta dalam video itu. Berapa orang di antara saudara yang membawa Alkitab pada Sabat ini? 1, 2, puji Tuhan, masih ada kira-kira 20 jemaat yang datang ke gereja dengan membawa Alkitab. Di dalam video itu dikatakan tidak disarankan lagi untuk membawa gazet ataupun iPhone, walaupun di dalamnya ada lagu Sion, ada Alkitab. Di situ dikatakan, this is not a holy iPhone. Ini bukan iPhone suci. Walaupun di dalamnya ada Ada ayat-ayat Alkitab. Ini merupakan teguran kepada saya sendiri, otokritik untuk anak dan keluarga saya, dan juga tentunya menjadi kritik bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Kalau kita melihat bagaimana hormatnya mereka yang diundang datang ke Istana Bogor, katakan, Istana Presiden. Kita tidak melihat ada satu orang pun tamu yang hadir itu, walaupun posisinya cukup tinggi, sibuk dengan handphonenya. Bahkan kalau kita datang ke pengadilan pun, kita tidak diperbolehkan untuk bermain-main handphone dan juga minum minuman, supaya menghargai hakim dan juga menghargai orang di depan kita. Apalagi pada kebaktian ini, kita datang untuk berbakti kepada Tuhan. Kita berikan respek yang sepatutnya kepada Tuhan selama kita berbakti pada Sabat ini. Kembali kepada ayat inti yang ada di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya coba membaca lebih lanjut, meneliti dalam kitab suci, apakah ada ayat-ayat yang relevan, yang berkaitan dengan ayat di dalam Amsal 17 ayat 22 ini. Ya, mungkin karena pengetahuan saya akan Alkitab tidak begitu tinggi, saya tidak menemukan support ataupun reference dalam Alkitab yang mendukung ayat dalam Amsal 17 ayat 22 ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Akhirnya ya lebih baik coba saya pelajari sedikit dari segi sains related terutama dalam bidang medicine. Saya harapkan pada siang hari ini yang waktu yang sangat singkat ini saya tidak dinilai memberikan kuliah farmakologi ataupun kuliah mengenai obat, tetapi kita coba melihat bagaimana ayat di dalam Alkitab ini memang terbukti secara ilmiah di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan pengobatan. Ini adalah Alkitab, Holy Bible, dan ini ada Alkitab kedua, jadi kitab sucinya para farmakologis, biasanya mahasiswa tingkat 1 atau semester 3 mungkin ya, bukan tingkat 1, fakultas kedokteran ataupun health sciences lainnya, kalau mempelajari mengenai farmakologi, bukunya ini ya, Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Ini juga menjadi referensi saya puluhan tahun untuk memberikan mata kuliah farmakologi kepada mahasiswa-mahasiswa saya.
Kita coba mulai dari penyanyi ini. Kita sering mendengarkan dan bahkan menyanyikan lagu How Great Thou Art. Lagu ini dipopulerkan oleh George Beverly Shea. Di dalam ceramah-ceramah crusade yang dilakukan oleh evangelis Billy Graham, walaupun dia bukan denominasi kita Advent, dia Baptis, selalu dia nyanyikan lagu ini. Bahkan dalam crusade yang dilakukan sampai 6 minggu berturut-turut di Madison Square di New York, setiap malam sebelum khotbah yang disampaikan oleh Billy Graham, lagu yang dinyanyikan adalah How Great Thou Art. Kita coba dengar sedikit sebagai lagu pujian juga, karena ini merupakan lagu yang ada di dalam lagu Sion. National, international, big song. Probably in the last century, the biggest song in Christendom. And you've seen him on the Billy Graham programs from the very beginning when the rally started. He sang it for 6 weeks every night at Madison Square Garden. George Beverly Shea ini adalah penyanyi yang paling tua yang menyanyi bersama-sama dengan The Gather Vocal Group. How Great Thou Art merupakan ciri daripada George. Dia dikenal sebagai legendary gospel music singer. Dikenal dengan America's Beloved Gospel Singer. Lagunya dinyanyikan di seluruh denominasi umat Kristen, termasuk kita sebagai umat Advent. Selalu menyertai evangelis Billy Graham di dalam ceramah-ceramah mereka. Sudah merilis 70 album, tentunya album lagu-lagu rohani. Telah mendapatkan nominasi 10 Grammy dan mendapatkan 1 Grammy pada tahun 1965. Jadi pada waktu dia masih muda. Dia dilahirkan di Kanada dan sudah meninggal. Dan pada waktu dia meninggal usianya berapa? 104 tahun. Sebelum meninggal pun masih aktif memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani. Pertanyaannya adalah, kenapa George bisa sampai umur lanjut, sampai 104 tahun, dan sampai umur 104 tahun masih tetap aktif menyanyi dan memuji nama Tuhan? Tentunya ada rahasia mengapa dia menjadi usia lanjut dan tetap memuji Tuhan sampai akhir hayatnya. Saya coba membahas sedikit antara pengaruh aging ataupun penuaan terhadap kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita. 2 minggu lalu saya bertemu dengan advisor saya pada waktu saya bekerja di Kalbe Pharma, Dr. Bun Setiawan. Beliau adalah founder dari PT Kalbe Pharma Group, seorang dokter, seorang farmakologis. Dia yang membimbing saya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan master degree dalam medical pharmacology di FKUI. Usianya sudah hampir 85 tahun. Sudah mengalami bypass surgery pada tahun 80-an, sudah hampir 38 tahun yang lalu. Tetapi fisik masih sehat. Rahasianya adalah tetap aktif. Walaupun pendengarannya sudah mulai berkurang, sudah mulai lupa, ya, tetapi tetap aktif. Dia pun baru mengeluh, Victor, ya karena orang tua, imunitasnya sudah menurun, jadi kalau sakit flu sedikit saja, diare sedikit saja, recovery, proses penyembuhannya menjadi lebih lama.
dia mengeluhkan hal itu. Ya, memang secara medis dengan usia kita semakin lanjut, maka sistem pertahanan tubuh kita akan menurun. Sehingga itulah sebabnya orang tua usia lanjut harus baik-baik menjaga kesehatannya, jangan sampai kena penyakit infeksi, karena penyakit infeksi yang seringan apapun, apakah infeksi perut, infeksi saluran napas, itu akan cepat sekali progresifnya karena daya tahan tubuh yang turun. Jadi dengan menurun, dengan penuaan, kekebalan tubuh kita itu akan menurun. Mudah sekali kena penyakit infeksi, kena cancer, kena penyakit jantung koroner, penyakit autoimun ataupun penyakit chronic disease yang lain. Ini merupakan secara fisiologis alamiah. Itulah sebabnya bagi para cucu, anak, berikanlah perhatian yang lebih besar, lebih banyak kepada opung, opa, oma kita, supaya mereka tetap gembira, tetap sehat, sehingga dengan demikian tidak mudah kena penyakit. Tetapi di samping itu, kalau orang tua itu diberikan nutrisi yang baik, lifestyle-nya penuh dengan kegembiraan, berbahagia dalam lingkungan keluarga yang besar, dengan anak dan cucu, ini bisa meningkatkan apa? Daya tahan tubuhnya, sehingga dengan demikian kualitas hidupnya, lifestyle-nya juga akan lebih baik. Jadi ada proses keseimbangan di sini. Proses penuaan imunitas turun, tetapi kalau diberikan nutrisi yang baik, suasana rumah yang baik, diberikan kegembiraan, diajak nonton konser musik yang indah misalnya, itu akan meningkatkan kualitas hidupnya dan akan menaikkan juga daya tahan tubuhnya. Khotbah saya terakhir berkaitan dengan Nobel Prize Award, berkaitan dengan masyarakat ataupun komunitas Yahudi. Tetapi saya akan bahas sedikit berkaitan dengan judul khotbah pada hari ini, Nobel Prize Award yang baru saja diberikan pada bulan ini. Jadi bulan ini adalah bulan pemberian hadiah Nobel kepada para ahli-ahli di seluruh dunia. Berkaitan dengan kanker. Kalau seseorang menderita kanker, sel kanker ini pertumbuhannya sangat cepat, eksponensial. Terapi yang diberikan saat ini tergantung stadiumnya dan lokal daripada penyakit kanker tersebut. Kalau stadium awal pada lokal tertentu saja, bisa dengan bedah, ya, bisa dengan radioterapi atau kombinasi bedah dan radioterapi. Tetapi kalau sudah jenis kanker yang metastasis yang sudah menyebar ke beberapa organ, sulit untuk dilakukan bedah ataupun radioterapi. Pilihannya adalah kemoterapi. Tetapi kalau kemoterapi efek sampingnya sangat banyak. Sistem imunitas akan turun. Yang paling gampang efek samping yang bisa dilihat adalah rambut rontok, mukosa di mulut seperti sariawan, karena sel-sel di mukosa mulut kita sama rambut ini merupakan bagian tubuh kita yang pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan sel-sel yang lain. Jadi mirip-mirip sel kanker. Jadi itulah yang diserang terlebih dahulu. Pada kondisi-kondisi tertentu bisa kombinasi, apakah bedah, kemudian juga kemoterapi. Dan sekarang sudah muncul pengobatan teknologi baru, yaitu dengan imunoterapi, terutama untuk jenis kanker yang sudah stadium lanjut, yang sudah menyebar metastasis ke seluruh tubuh, yang tidak bisa lagi dengan kemoterapi, bedah ataupun radioterapi. Nah, imunoterapi inilah yang berkaitan dengan kekebalan tubuh kita, yang related dengan sistem imun kita, dengan judul khotbah pada hari ini. Coba kita lihat Nobel Prize winner 2018 baru saja beberapa hari yang lalu dalam bidang obat-obatan dan fisiologi, berkaitan dengan cancer immunotherapy, immune
checkpoint therapy. Ini diberikan kepada 2 orang profesor dari Jepang, Tasuko Honjo dari Kyoto University dan juga dari University of Texas. Tadinya dia di University of California di Berkeley, Profesor James Allison. Jadi jointly mereka mempunyai 2 topik penelitian yang related dan mereka mendapatkan Nobel Prize winner dalam bidang kedokteran. Secara ringkas, penemuan mereka dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau ini adalah sel kanker, tubuh kita itu ada T-cell yang bisa melawan sel kanker tersebut. Jadi kalau T-cell ini berfungsi dengan baik, sel kanker bisa diatasi dengan sistem daya tahan tubuh kita sendiri. Tetapi dalam tubuh kita ada juga protein, enzim tertentu yang diselidiki oleh Honjo dan Allison ini, yang dinamakan CTLA-4. Ini menghambat T-cell untuk membunuh sel kanker. Jadi kalau ini tidak digeser dari sini, maka perkembangan sel kankernya akan sangat masif. Nah, penelitian mereka adalah menemukan suatu monoklonal antibody, ya, suatu antibody yang bisa mengikat CTLA enzim ini, ya, digeser kemari, ya, sehingga T-cell ini yang diproduksi oleh tubuh kita bisa bekerja nanti langsung membunuh sel kanker. Nah, dengan temuan dari Honjo dan Allison ini, sekarang ini ditemukan obat-obat baru yang digunakan sebagai imunoterapi. Jadi pilihannya adalah bisa bedah, bisa radioterapi, bisa kemoterapi, ataupun imunoterapi, tergantung jenis kankernya. Kalau dengan imunoterapi ini sudah sangat sukses untuk pengobatan kanker kulit, melanoma, kanker limfa atau limfoloma, kanker paru, dan beberapa jenis kanker yang lain. Jadi ini merupakan suatu terobosan atas penemuan dari Honjo dan Allison. Itulah sebabnya mereka diberikan Nobel Prize winner pada 2 hari yang lalu. Nah, bagaimana dengan Amsal 17 ayat 22 tadi? Hati yang gembira bisa sebagai obat yang manjur. Tentunya kalau kita gembira bisa juga mengatasi penyakit apapun, termasuk penyakit kanker yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat di sini singing group dari Gather, umumnya adalah mereka yang sudah usia lanjut. Ya, ada penyanyi bass yang sudah usia lanjut tapi masih bisa bernyanyi dengan baik. Mereka rajin latihan, rajin tampil, dan umumnya mereka umurnya jadi panjang-panjang. Tentunya ada rahasia di balik itu. Apa manfaat dari menyanyi ini? Ya, salah satunya adalah akan meningkatkan imunitas, ya, akan meningkatkan imunoglobulin yang ada dalam tubuh kita, terutama IgA, imunoglobulin A. Fungsi limpa akan lebih baik, pembentukan sel darah putih akan lebih baik, sehingga dengan demikian infeksi jenis apapun, infeksi virus, infeksi bakteri akan dapat diatasi dengan mudah. Memang mungkin kita perlu juga obat-obatan modern, tetapi obat-obatan modern itu ditambah dengan menyanyi, hati yang senang akan mempercepat proses penyembuhan. Mereka yang sering menyanyi tidak mudah sakit, recovery lebih cepat, jadi stay di rumah sakit akan lebih pendek dari yang diperkirakan untuk keadaan umum, dan umurnya panjang. Tadi George usianya sampai 104 tahun. Musik dan kesehatan jantung kita sangat bermanfaat untuk jantung kita. Kalau kita lihat bagaimana pasangan suami istri yang sangat terkenal ini menciptakan banyak lagu-lagu rohani, ya, Bill dan Gloria Gaynor. Usia dari Gloria ini 76 tahun, masih aktif menyanyi. Gaynor sudah 82 tahun. Jadi kalau saya melirik sedikit ke Pak Santoso, beliau sudah 77 tahun Pak ya.
Nah ini Bill sudah 82 tahun masih aktif main piano, masih menyanyi. The vocal group band juga dengan menyanyi bass, suaranya masih lembut, bassnya mantep ya. Ini karena mereka rajin menyanyi. Benefit lain adalah kalau kita sering menyanyi, ya, di sini konteks saya adalah menyanyi lagu rohani ya, hymnal song ya, praise song, bukan lagu dangdut ataupun lagu rock. Jadi menyanyi yang cocok untuk keadaan kita. Dengan menyanyi akan menstimulasi pelepasan dari dopamin. Kita akan merasa happy, merasa termotivasi. Akhirnya sistem imun akan meningkat. Akan dilepaskan endorfin. Kita akan gembira. Ya, mood kita selalu happy. Dan itu sangat baik. Selain itu, sangat penting, sangat bermanfaat bagi organ vital kita, yaitu terhadap jantung, otak, dan paru. Kalau kita sering menyanyi kan ini melatih pernapasan. Melatih pernapasan, oksigen banyak masuk, oksigenasi ke otak juga akan masuk, ya. Fungsi ginjal juga kita akan lebih baik karena peredaran akan lebih baik, paru kita juga akan lebih baik. Jadi semua organ-organ vital kita akan berfungsi lebih baik dengan kualitas yang lebih baik kalau kita sering menyanyi. Tidak perlu harus menyanyi di mimbar ini, menyanyi bisa di mana saja. Yang penting menyanyi. Who is this guy? Ibu Nadia bisa mendebak siapa ini? Sutopo. Kok kenal ya? Ya, sekarang ini dia menjadi bintang. Berkaitan dengan gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, apalagi gempa bumi dengan tsunami yang baru melanda sahabat-sahabat kita di Sulawesi Tengah, Donggala dan Palu. Setiap hari dia muncul di televisi, memberikan informasi yang up to date mengenai analisa dampak daripada gempa bumi dan tsunami. Dan dia juga bisa memerangi berita-berita bohong, berita-berita hoax yang banyak beredar di media sosial. Dengan demikian itu bisa dipatahkan dengan data ilmiah yang diberikan oleh Sutopo Puspo Nugroho. Ya. Ini Sutopo and Raisa, karena dia ingin meminta Raisa sebagai duta BNPB mengenai gempa bumi. Ingin sekali dia ketemu, tapi nggak sempat karena Raisanya lagi hamil muda, sibuk juga, maka mereka hanya berbicara melalui video call. Ya. Sutopo ini adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surprise kita. Ternyata walaupun dia berapi-api menyampaikan informasi mengenai gempa bumi, saat ini dia sedang menderita kanker paru stadium 4B. Jadi sudah stadium yang sangat lanjut. Sekarang ini masih mendapatkan kemoterapi. Mungkin saya tidak tahu berapa cycle dia sudah mendapatkan treatment kemoterapi. Besok dia ulang tahun. Dan dia mengungkapkan walaupun kankernya sudah stadium 4B, kanker paru, tugasnya berat, tapi dia saat ini ya, dia menikmati ya, semuanya disampaikan dengan humor, riang dan gembira. Kalau kita melihat di TV, dia menyampaikan dengan semangat. Kalau kita tidak tahu berita ini, mungkin kita anggap sebagai orang yang sehat, padahal dia lagi menderita penyakit kanker paru stadium 4B dan dalam kemoterapi. Sutopo dan Jokowi baru kemarin ingin sekali dia ketemu salaman dengan idolanya, karena dianggap sejak presiden kita ini masih sebagai wali kota di Solo, gubernur DKI, dia melihat ini seorang yang indifferent, menjadi favorit dia. Tapi di banyak kesempatan nggak pernah ketemu, mau salaman pun susah. Akhirnya keinginan dia itu didengar oleh bagian humas presiden, sehingga dia diundang kemarin di Istana Bogor, diberikan foto-foto kenangan. Dan kalau kita lihat seperti ini,
how happy dia. Kalau dia happy, dia katakan ini merupakan hadiah ulang tahun yang terbesar menjelang ulang tahun saya besok katanya. Jadi saya perkirakan kemoterapi yang diberikan ditambah dengan kegembiraan yang dia alami, ini akan meningkatkan daya tahan tubuhnya dan juga bisa nanti dia sebagai survivor, umurnya bisa lebih panjang walaupun setelah divonis hidupnya tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa bukti ilmiah manfaat dari musik dan juga menyanyi. Ya, bisa memperbaiki ya hasil treatment kita di rumah sakit, invasi treatment apapun yang kita alami. Kalau kita susah bicara karena stroke, tapi kalau kita latih menyanyi, kemampuan bicara kita akan lebih baik. Kalau mendapatkan kemoterapi akan mengurangi efek sampingnya. Jadi tidak begitu banyak efek samping yang muncul ya, terutama yang berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh. Kalau menderita painful ya, kanker salah satu merupakan jenis penyakit yang sangat painful. Tapi kalau gembira, painnya tidak begitu menyengsarakan si pasien. Dan bisa juga memperbaiki kualitas hidup dari pasien-pasien yang demensia, yang lupa ingatan. Saya punya kenalan di Solo, salah satu tokoh di Solo. Ibunya sudah usia hampir 90, sudah demensia, tidak kenal suami, tidak kenal anak, ya hanya berbaring saja. Nah tentunya kalau ibu itu pandai menyanyi, sering menyanyi, akan lebih baik. Sehingga dengan demikian proses demensia itu akan diperlambat progresivitasnya. Saudara-saudara sekalian, kembali ke Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan telah memberikan kita ilmu pengetahuan untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Tentunya kita gunakan pengetahuan itu, ilmu yang ada di tengah-tengah kita untuk mengobati kita yang menderita penyakit. Tetapi kalau ditambah dengan menyanyi, hati yang gembira, maka proses pengobatan yang kita dapatkan itu akan lebih bermanfaat. Jadi antara Alkitab, the Holy Bible, dan juga ilmu pengetahuan itu saling berjalan bersama-sama. Sebagai slide terakhir, saudara-saudara sekalian, let's sing. Let's sing kapan saja, di mana saja. Kalau kita rajin menyanyi, akan sangat berpengaruh kepada sistem daya tahan tubuh kita. Sehingga dengan demikian, walaupun usia kita sudah lebih lanjut, kita akan bertahan hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik, tidak mudah sakit. Hanya dengan apa? Dengan menyanyi. Dengan menyanyi hati kita akan lebih gembira, dan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menikmati umur yang panjang di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Let's sing.